Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita udah kedatangan dua orang tamu spesial dari UIN Sunan Kalijaga di jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Boleh dikenalin dulu siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama aku Sestri Putriani, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga semester 3, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Nama saya Adil, saya mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, karena kita udah kedatangan dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, sekarang kita mau bahas tentang tema antara Timur dan Barat. Langsung aja kita tanyakan ke narasumber, apa sih pengertian Timur dan Barat itu? Istilah Barat dan Timur sendiri pada dasarnya disematkan pada mereka yang Barat dulu ya. Barat lebih identik dengan mereka yang berkulit putih dan tinggal di benua Eropa gitu. Sedangkan Timur adalah mereka yang kebanyakan adalah orang-orang Islam dan orang-orang Asia serta Afrika. Nah, inilah dua pengertian umum. Namun pada dasarnya bukan itu yang menjadi pembeda utama dalam pengertian antara Barat dan Timur. Barat dan Timur sendiri lebih, jika kita mengaitkan pengertiannya dengan konteks hari ini, ialah lebih merujuk kepada epistemologi dua peradaban ini. Jika kita melihat peradaban Barat cenderung menggunakan rasio dan akal sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sedangkan yang ada di Timur, mereka cenderung menggunakan intuisi dalam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Seperti itu, Mas Panji. Terima kasih Mas Abil. Terus sekarang Mbak Sestri, apa pengertian Timur dan Barat kalau menurut pandangan Mbak Sestri? Mungkin aku cuma nambahin sedikit aja ya tentang, tadi kan Abdul udah jelasin gitu, apa itu Barat, apa itu Timur, bagaimana asal mulanya mereka disebut Barat dan Timur. Tapi terkadang sekarang ini banyak juga orang yang salah gitu memandang Barat dan juga Timur. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwasanya orang-orang Barat itu lebih superior, lebih maskulin lah, melebihi dari orang-orang yang Timur. Melebihi orang-orang Timur, dimana terkadang kita banyak orang memandang bahwasanya orang-orang Timur ini orang-orang yang keterbelakang ataupun orang yang di bawah dari Barat lah, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang menganggap itu salah atau mungkin negatif gitulah. Banyak orang menganggap itu negatif. Tapi di lain sisi, karya-karya dari orientalis ini sangat membantu untuk Timur itu sendiri, seperti karyanya seperti indeks hadis ataupun Al-Quran yang banyak digunakan oleh orang-orang Timur sendiri. Itu sih mungkin. Terima kasih atas penjelasannya. Terus dari pengertian yang tadi udah disampaikan sama kalian berdua tuh, atas penjelasan dari kalian berdua tadi tuh, kita sebagai orang Timur harus memandang Barat itu seperti apa? Apakah sebagai orang jahat kah? Atau kita harus menerima bahwa kita adalah orang yang terbelakang kah? Gitu. Mungkin dimulai dari Mas Abil. Ya. Memang tidak bisa kita kesampingkan bahwa pada awalnya di sini, apalagi dalam hal ini adalah orientalisme, bahwa memang pada dasarnya awal mereka melakukan kajian itu memiliki muatan politik atau penguasaan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pergeseran penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Barat ini menjadi penelitian yang objektif, yang pada akhirnya membawa perkembangan bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, dalam kebudayaan kita misalnya, kita bisa saja jika tidak ada orientalis, kita tidak akan mengenali sendiri peradaban kebudayaan di Indonesia misalnya. Ketika orang-orang dari Barat datang dan mengkaji Indonesia, maka dari itu muncullah berbagai literatur, tulisan yang membahas tentang kebudayaan kita di sini sendiri. Sehingga itu menyebabkan adanya tulisan-tulisan yang bisa
melestarikan lagi kebudayaan kita sendiri. Pada akhirnya kita tidak selalu bisa menganggap Barat itu sebagai, atau orientalis tentunya sebagai pihak-pihak yang selalu berniat jahat dalam melakukan kajiannya di Indonesia atau di dunia timur sendiri. Terima kasih. Terus lanjut ke Mbak Cecit. Mungkin tadi Abel udah ngelasin juga gitu kan, kalau misalnya banyak karya dari Barat ataupun orientalis yang berdampak ataupun menguntungkan lah untuk kita sebagai orang Timur, yang dikatakan orang Timur. Jadi kalau kita secara tidak langsung kita nggak bisa gitu menganggap bahwa misalnya orang-orang Barat itu orang yang jahat, dan mungkin saja yang menindas kita sebagai bangsa Timur. Di lain sisi mungkin saja dengan karya-karya yang sudah didapat dari orang-orang orientalis ataupun orang-orang Barat itu bisa membantu kita menjadi lebih baik ataupun bisa melebihi Barat itu sendiri. Itu sih mungkin menurut aku. Bisa disimpulkan bahwa Barat itu secara geografi itu dia ada di, contohnya kayak Eropa, Amerika, dan kalau di timur itu contohnya kayak Afrika, Asia, dan lainnya gitu. Tapi secara epistemologi, Barat itu adalah orang-orang yang memakai sisi rasionalnya, sedangkan timur adalah orang-orang yang memakai sisi intuisinya dalam berpikir dalam apapun itu. Dan kita sebagai orang timur juga tidak boleh menganggap bahwa Barat ini adalah orang yang buruk bagi kita. Tidak selamanya yang buruk itu selamanya buruk. Dan Barat juga memberikan sisi positif ke kita dunia timur, seperti sebagai motivasi lah ya, kayak kita menambah rasa ingin tahu kita dan menambah motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak selalu dikalahkan oleh orang-orang Barat. Mungkin seperti itu, ya kan? Iya. Ya. Iya. Nah, sekian dari video yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah guys.